Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Mister di kesempatan pagi ini. Nah, Mister akan mengajar kalian tentang hidup rukun di rumah. Apa tadi? Hidup rukun di rumah. Muatan apa ya? Muatan PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Hari ini ya, dengan hidup rukun di rumah, pasti itu yang kita harapkan. Kenapa? Karena ketika kita hidup rukun, berarti suasana rumah akan menjadi tentram, damai. Tidak ada kekacauan, tidak ada saling dengki, iri dan sebagainya. Nah, sikap saling menghargai diperlukan ya anak-anak untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, ya begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya, ya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Nah, artinya kalau kalian mau dihargai, supaya hidup rukun di dalam rumah, ya kita saling menghargai satu dengan yang lain. Nggak boleh kita tidak menghargai. Nah, kalau begitu, kenapa ya Mister kita harus menghargai? Karena menghargai itu adalah pengamalan sila-sila Pancasila yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Masih ingat tidak Pancasila? Ulangi, masih ingat nggak dasar negara kita? Masih ingat nggak lambang negara kita? Nah, itulah sebabnya negara kita ada dasarnya. Dasar negara kita adalah Pancasila. Ulangi, apa dasar negara kita? Dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, kemudian lambang negara kita apa ya, Mister? Nah, lambang negara kita anak-anak, burung Garuda. Burung Garuda di kantor, ruangan kantor, di instansi pemerintah, di sekolah-sekolah selalu ada dipasang di dinding, ya. Nah, kenapa? Karena itu dasar negara kita, lambang negara kita. Ya, dasar negara kita Pancasila, karena di dalam burung Garuda itu ada Pancasila. 5, ya, sila-sila Pancasila. Yuk, Mister mau ingatin lagi nih. Masih ingat nggak ya anak-anak ya pelajaran kelas 1? Wah, apa sih sila-sila Pancasila? Yang pertama adalah, apa sila-sila Pancasila yang pertama? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, apa ya? Mikir-mikir ya apa ya? Nah, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima terakhir nih anak-anak, apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, jadi yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, dari Sabang sampai Merauke, ya. Nah, bagaimana kita menerapkan hidup rukun dengan sila-sila Pancasila? Nah, anak-anak jangan lupa bahwa sila-sila Pancasila itu mengajarkan kita agar kita mengamalkannya, ya. Pengamalan sila Pancasila itu harus kita amalkan di dalam hidup kita. Nah, sila pertama, lambangnya apa? Masih ingat nggak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sila pertama itu lambangnya adalah bintang. Pernah lihat bintang? Wah, bintang kalau malam hari. Ya, kalau siang hari nggak ada bintang, hanya malam hari. Kan ada lagunya, bintang kecil di langit yang biru. Nah, jadi dulu waktu Mister kecil pernah nyanyi lagu itu. Wah, rupanya itu lambang sila pertama. Lambang sila kedua. Ayo, siapa yang pernah lihat rantai? Nah, itulah lambang sila kedua. Ketiga, siapa yang pernah lihat? Wah, Mister gini kan ya, apa ya? Ada batangnya, ada daunnya, rindang, apa ya? Pohon beringin. Wah, iya, ada yang bisa jawab ya? Bagus. Nah, kemudian sila berapa lagi ya? Oh, keempat.
hebat ya. Dulu Mister ingat sih ada kepala-kepala, tapi kepala apa ya? Masih ingat enggak? Kepala banteng. Nah, kepala banteng ya. Ada tanduknya ya, kepala banteng ya. Kemudian sila yang terakhir. Siapa yang bisa jawab? Sila yang terakhir adalah padi dan kapas. Nah, anak-anak, itulah lambang sila Pancasila. Nah, sekarang Mister mau sebutkan pengamalan sila-sila Pancasila. Sila 1, apa ya pengamalannya ya? Sila 1 itu anak-anak, kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, berdoa kepada Tuhan. Itu sila 1 pengamalannya. Kemudian apalagi? Kita menghormati, ya, berbeda agama, saling silaturahmi. Kalau kita bilangnya saling berkunjung pada saat Imlek, pada saat Natal, ya, itu yang kita lakukan untuk pengamalan sila-sila Pancasila, yaitu sila 1. Sila kedua apa ya, Mister ya? Nah, sila kedua Mister mau kasih tahu, ya. Sila kedua adalah membantu orang tua. Wah, senang ya. Itulah yang membuat hidup rukun. Kemudian membereskan rumah. Ya, merapikan agar pada tempatnya, ya. Kemudian menyayang adik, kakak, ayah, ibu, dan keluarga, ya. Nah, sila ketiga apa ya, Mister? Mencintai sesama anggota keluarga. Nah, itulah sila pengamalan sila 1, 2, dan 3, ya, untuk kita lakukan di rumah, ya. Kemudian bermusyawarah, berdiskusi. Kalau Mister di rumah, ya, Mister juga selalu berdiskusi dengan istri Mister, dengan anak Mister. Misalnya kita berbicara tentang pendidikan, kita berbicara tentang kesehatan, nah itu perlu didiskusi. Nah, itulah supaya kita memahami, ya, agar rumah kita menjadi rumah yang rukun. Kemudian apalagi ya, Mister ya, sila yang terakhir ya. Ayo, sila yang terakhir apa? Ayo, sila yang terakhir apa? Sila kelima. Ya, kelima ya. Nah, sila kelima itu menghargai karya kakak. Dulu ya, Mister senang kalau punya koko Mister dulu, abang Mister dulu, dia suka melukis. Nah, Mister suka lihatnya. Nah, itu menghargai. Bahkan kita beri pujian. Hebat ya koko ya. Abang hebat ya bisa melukis. Nah, kalian juga bisa menghargai hasil karya kakak, koko, cece kalian. Agar apa? Agar dia senang. Itu namanya menghormati, ya. Tidak bersikap pilih kasih dalam keluarga. Nah, kalau kita pilih kasih, apa yang terjadi? Maka kita tidak bisa menerapkan hidup rukun dalam rumah. Jadi, kemudian menghormati hak orang. Ya, orang itu bisa di antara keluarga kita tadi. Kita harus hormati, ya. Nah, itulah sila-sila Pancasila dan pengamalannya. Ingat ya, mau hidup rukun di rumah? Mau? Nah, terapkan sila Pancasila ya. Itu yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Mereka berjuang, mereka merebut kemerdekaan agar Pancasila ini terus menjadi pedoman hidup kita, dasar negara kita. Lambang negara kita tadi adalah burung Garuda. Ingat ya, burung Garuda ya. Nah, untuk itu, di akhir pembelajaran ini, pertama, ingat, dengarkan baik-baik. Di akhir pembelajaran ini, Mister minta anak-anak menulis, ya, pengalaman hidup kalian, ya, penerapan yang kalian lakukan untuk sila yang pertama. Misalnya pengalaman saya apa ya, Mister? Nah, misalnya pengalaman kalian berkunjung ke keluarga pada saat Natal, Imlek, atau ke gereja, atau berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca Alkitab, ya. Nah, itu pasti kalian punya apa? Pengalaman. Nah, jadi tolong tulis ya. 5 baris saja, nggak usah panjang-panjang. Nah, kirim di Google Classroom. Jangan lupa kirim di Google Classroom. Dan Mister tunggu, nanti Mister akan cek
Dan setelah ini kalian boleh masuk di Google Meet ya bersama dengan Mister. Kalau ada pertanyaan silahkan masuk saja ke link yang sudah Mister sediakan, sehingga kita bisa kembali menjelaskan ketika kalian tidak mengerti. Tapi Mister mau tanya kembali, apa tadi yang Mister suruh perintahnya? Tugas pengalaman ya, itu tugas kalian. Hanya 5 baris saja ya. Oke, sampai jumpa di hari Senin ya, kita ketemu kembali di pelajaran tematik. Dan Mister ucapkan selamat pagi. Dadah anak-anak.